Hari ini, dunia berubah lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Teknologi berkembang pesat, robot bisa bicara seperti manusia, komputer bisa berpikir dan menulis seperti manusia. Dan kecerdasan buatan atau AI perlahan mulai mengambil alih banyak aspek kehidupan kita. Tapi satu pertanyaan besar muncul. Apakah munculnya AI adalah salah satu tanda-tanda kiamat atau hanya kemajuan biasa yang harus kita manfaatkan dengan bijak? Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam dari sudut pandang Islam, Al-Quran, dan hadis Nabi Muhammad apa itu AI. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang mampu meniru cara berpikir manusia. AI bisa menjawab pertanyaan seperti manusia, menulis artikel, ceramah, bahkan membuat puisi, menciptakan gambar dan video yang sangat nyata, bahkan bisa mengontrol sistem keuangan dan keamanan negara. Sekilas, ini seperti mukjizat. Tapi jika kita tidak waspada, ini bisa berubah menjadi fitnah besar. Karena ketika manusia mulai merasa cukup dengan ciptaannya sendiri, lalu melupakan siapa yang menciptakan manusia, maka itu adalah tanda bahaya. Apa kata Islam tentang akhir zaman? Dalam Islam, tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua. Tanda kecil, tanda besar. Banyak tanda kecil sudah terjadi. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum ilmu dicabut. Kebodohan merajalela, perzinahan dan pembunuhan tersebar luas, dan waktu terasa sangat singkat. HR, Bukhari, dan Muslim. Coba kita lihat kondisi hari ini. Waktu terasa sangat cepat. Banyak orang lebih percaya AI dan Google daripada guru dan ulama ilmu banyak, tapi tidak diamalkan. Banyak berita bohong dan fitnah menyebar dengan sangat mudah, dan AI sayangnya mempercepat semua itu. Apakah AI itu Dajjal? Sebagian orang menyebut AI sebagai Dajjal teknolog, karena bisa menipu dengan video dan suara palsu, bisa mempengaruhi jutaan manusia lewat media sosial, bahkan bisa menciptakan keajaiban digital. Tapi, apakah AI adalah Dajjal yang dimaksud dalam hadis? Jawabannya, tidak. Dajjal adalah makhluk hidup, seorang manusia yang diberi kekuatan luar biasa oleh Allah untuk menguji keimanan manusia di akhir zaman. Dia bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang mati dengan tipu daya, mengaku sebagai Tuhan. Namun AI bukan makhluk hidup, ia adalah ciptaan manusia. Tapi, fitnah yang dibawa oleh AI bisa jadi sangat mirip dengan fitnah Dajjal, menipu mata, menipu akal, menipu hati. Dan jika kita tidak kuat iman, kita bisa saja mengikuti AI lebih dari mengikuti petunjuk Allah. Fitnah teknologi zaman modern. Mari kita renungkan. Hari ini, AI bisa meniru wajah dan suara ulama, menyebarkan hadits palsu, membuat orang percaya pada kebohongan, mengganti peran manusia dalam berinteraksi dan beragama. Ini semua bukan hal yang sepele. Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa di mana pembohong dipercaya dan orang jujur dianggap dusta. Hei Ahmad, kita mungkin sedang berada di masa itu sekarang, di mana manusia terlalu percaya pada apa yang tampil di layar daripada apa yang tertulis dalam Al-Quran. Sikap kita sebagai Muslim, lalu apa sikap kita? Apakah harus takut pada AI? Apakah kita harus menolak teknologi? Tidak, Islam tidak pernah melarang kemajuan, tapi Islam mengajarkan, gunakan teknologi dengan iman, akhlak, dan tanggung jawab. Jangan biarkan AI menggantikan niat kita dalam belajar, kesungguhan kita dalam ibadah, kebenaran yang datang dari wahyu. Gunakan AI untuk belajar Al-Quran, menyebarkan dakwah, membuat konten kebaikan, tapi jangan gunakan AI untuk menyebar hoaks, membuat fitnah menipu manusia, karena setiap alat bisa jadi pahala atau dosa. Mencari cahaya di tengah gelap akhir zaman bukan hanya tentang datangnya kiamat, tapi juga tentang hilangnya cahaya dalam hati manusia. Maka pertanyaan pentingnya bukan, apakah AI tanda kiamat? Tapi, apakah kita siap jika kiamat tiba? Karena sesungguhnya, tanda kiamat terbesar bukan teknologi, tapi ketika manusia merasa tidak butuh lagi pada Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak tertipu oleh zaman dan selalu kembali kepada petunjuk Allah di tengah arus dunia yang cepat berubah. Jika video ini bermanfaat, klik like, share ke temanmu, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan dakwah yang relevan di era teknologi ini. Dan ingat, gunakan teknologi dengan iman, karena dunia boleh canggih, tapi akhirat tetap tujuan utama.